Nomor 21, integral dari 0 sampai A untuk 2x plus 3 dx sama dengan 18 dengan A lebih dari 1, maka nilai A adalah, oke, dari sini kita bisa ya integralkan 2x plus 3 diintegralkan jadi ini x pangkat 2 kan, 2/2 ditambah 3x, ininya 0, A sama dengan 18, atau kalau dimasukkan ini habis jadinya A kuadrat ditambah 3A dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 18, atau A kuadrat plus 3A min 18 sama dengan 0. Jadi kita tinggal faktorkan untuk dapat nilai A nya. 18 9263, oke. 6 sama 3 plus minus A sama dengan 3 atau A sama dengan min 6. Karena diminta A nya lebih dari 1, maka jawaban A nya adalah 3. Nomor 22, nilai integral dari 0 sampai 1 untuk 5x dikali 1 min x pangkat 6 dx adalah, oke, di sini kita lihat ya, 1 min x kalau diturunkan kan jadinya min 1. Jadi turunannya itu tidak bisa membagi untuk x yang di depan. Oke, kalau misalnya substitusi itu kan bisa, kalau yang di dalam kurung itu diturunkan, dia bisa membagi pengali yang satunya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, jadi ini pasti pakai parsial. Oke, integral batasnya kita nggak usah masukin dulu ya, kita 5x di sini dikali 1 min x pangkat 6. Oke, di sini kalian ingat kembali cara mengerjakan parsial. Lima 5x diturunkan jadi 5 diturunkan jadi 0. Oke, selesai. Jadi integralnya juga 2 kali, 6 jadi 1/7 untuk 1 min x dikali, harus kali min 1 ya, karena turunan dari 1 min x kan, pangkatnya 7. Oke, di sini jadi min 1/7 dikali lagi kan, diintegralkan pangkat 8, jadi ini kali 1 per min juga. Oke, jadinya ini dikalikan, yang ini plus, yang ini negatif. Oke, jadi didapatkan 5x dikali min 1/7 kali 1 min x pangkat 7 dikurang 5 dikali min kali min habis 1/7 kali 8 kali 1 min x pangkat 8. Oh salah, ini 5x kali ini aja. Oke, ini hasil integralnya, terus tinggal dimasukkan batasnya 0 sama 1. Oke, jadi kan batas 1 dulu dimasukin, 5 kali 1 dikali min 1/7 kali 1 min 1 pangkat 7 dikurang 5 kali 1/7 kali 8 1 min 1 pangkat 8, baru dikurang sama yang 0. Gini deh, biar nggak bingung banyak kurungnya.
Oke, yang 0 pun sama ya. 5 kali 0 dikali min 1/7 kali 1 min 0 pangkat 7 dikurang 5 kali 1/7 kali 8 kali 1 min 0 pangkat 8. Oke, sama dengan ini kan 1 kali 1 kurang 1 0 dikali semua habis ya, ini 0, ini juga 0. 0 dikurang yang sebelah sana 5 kali 0 udah 0 kali 11 jadi tetap 0 dikurang yang sana 5 kali 1/7 kali 8 56 kali 1. Jadi dari sini kita dapetin min kali min plus, jadi 5/56. Kemudian yang nomor 23. Cara paling gampangnya ini tinggal kalikan aja ya, kalau misalnya kita pakai parsial lebih membingungkan sepertinya. X nya kalau dimasukkan jadi X per akar X ditambah X kuadrat dx, atau X per akar X kan bisa dibagi jadi akar X plus X pangkat 2 dx, atau kalau dibikin jadi pangkat X pangkat 1/2 ditambah X pangkat 2 dx. Taruh di sini aja. Jadi hasilnya kalau diintegralkan X pangkat 1/2 ditambah 1 jadinya 3/2. Jadi di sini dibalik jadi 2/3 ditambah X nya pangkat 3, jadi ini 1/3 plus C. Harus dirubah dulu bentuk akar, jadinya 2/3 ini kan X dikali X pangkat setengah tambah 1/3 X pangkat 3 plus C, jadinya dua per tiga X akar X ditambah 1/3 X pangkat 3 plus C. Jadi yang betul adalah ini salah. Yang ini ya, opsi 1. Nomor 24. Diketahui f aksen X sama dengan 2X min 3 merupakan turunan dari fx. F1 sama dengan min 6, maka fungsi fx adalah dari f aksen menjadi f itu kan harus diintegralkan. Jadi integral dari 2X min 3 itu kan sama dengan 2/2X pangkat 2 min 3X plus C, atau sama dengan X pangkat 2 min 3X plus C. Nah di sini kita lihat dulu, ini kan salah sudah, ini salah. Tinggal kita lihat yang belakangnya mana nih yang betul. Nah dari yang diketahui F1 ini kan fx, jadi F1 sama dengan kita masukkan 1 dikurang 3 kali 1 tambah C, hasilnya harus min 6. Jadi 1 min 3 itu min 2 plus C.
sini aja ya. Min 2 plus C sama dengan min 6, jadi C sama dengan min 4. Oke, jadi belakangnya harus min 4. Yang betul adalah opsi 1. Nomor 25. Diketahui segitiga ABCD seperti gambar. Panjang sisi BC adalah, oke, yang ditanyakan adalah sisi BC. Oke, jadi di sini kalian bisa pakai aturan sinus ataupun aturan kosinus. Oke, kalau misalnya kalian mau dapetin BC, kalian kan bisa pakai aturan cos ya. Kalau aturan cos kan jadi kita misalkan lah x kuadrat sama dengan, nah di sini kan BD-nya kita belum dapat nih, jadi kita cari dulu BD-nya. Nah BD-nya kita bisa pakai aturan sinus karena ini kan 30 ke sini, 60-nya ke sana. Oke, jadi sin 30 derajat per 2 akar 3 sama dengan sin 60 derajat per X. Oke, sin 30 setengah per 2 akar 3 sama dengan setengah akar 3 per X. Setengahnya habis. Oke, X-nya pindah jadi X sama dengan 2 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 6. Oke, kita punya 6 di sini. Oke, biar nggak bingung, jangan X. Oke, sini Y. Oke, X-nya yang di sini ya. X sama dengan 6. Oke, kemudian kita cari Y. Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 4 akar 2 kali cos 45. Oke, bagi yang masih belum hafal atau mungkin sudah lupa tentang aturan sin dan cos, kalian bisa buka-buka lagi catatannya atau cari-cari dulu di internet. Oke, jangan sampai lupa rumusnya ya. Jadi Y kuadrat sama dengan 36 plus 16 kali 2 min 12 kali 4 kali akar 2 cos 45 setengah akar 2. Ini sama ini habis, jadi sisa 36 ditambah 32 dikurang 48. Oke, 36, 32, 68 kurangi 48 hasilnya 20. Jadi Y itu sama dengan akar 20 atau 2 akar 5. Oke, jadi di sini jawabannya akar 20 ya. Dapatnya 2 kali 5, kayaknya pilihan gandanya ini salah. Nomor 26. Nah, di situ ada perubahan sedikit di soalnya. Karena diketahuinya kan ada tadi PQ sama QR. Sedangkan yang ditanyakan juga QR. Jadi yang QR diketahui kita ganti jadi PR ya. Jadi diketahui pada segitiga PQR diketahui sisi PQ sama dengan 6. Kemudian PR sama dengan 10 dan sudut P sama dengan 60. Panjang sisi QR adalah, oke, jadi tinggal kita masukkan nilainya. PQ 6, PR 10, kemudian sudut P 60 derajat. Oke. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, di sini kan kita punya satu sudut dua sisi. Jadi kita bisa pakai aturan kosinus. Oke, jadi
sisi yang di sebelah sini X, jadi X kuadrat karena yang menghadap ke sudut P itu kan X ya, jadi X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 10 cos 60 derajat. Oke, jadi X kuadrat sama dengan 36 tambah 100 dikurang 6 120 kali cos 60 itu kan setengah. Jadinya 136 dikurang 60. Jadi kita dapatnya 676. Ini X kuadrat. Oke, jadi kalau dapetin X-nya tinggal diakarkan 76. Nah, 76 itu bisa ditulis sebagai 4 dikali 19. Oke, jadi kalau kita akarkan 4-nya keluar jadi 2 akar 19. Oke, jadi jawabannya opsi A. Opsi 1 ya. 2 akar 19. Nomor 27. Pada segitiga lancip ABC diketahui panjang sisi AC sama dengan 4, AB sama dengan 5, cos B sama dengan 4/5, maka cos C sama dengan, oke di sini kalau kita gambar lagi segitiga, A, B, C. Oke, panjang AC 4, panjang AB 5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah cos C. Oke. Nah, kalau yang ditanyakan cos C, yang diketahui kan cos B. Di sini sama di sini. Jadi sebenarnya kan ini saling berhadapan ya. Nih sama ini. Jadi sebenarnya kita bisa nih pakai aturan sin dulu, baru nanti kita lari ke cosnya. Oke, jadi kalau misalnya kita pakai aturan sin, jadi kan kita harus dapetin sin B dulu, baru nanti dapat sin B, dapat sin C. Dari dapat sin C baru kita cari cos C nya. Oke, jadi kita lihat cos B nya dulu. Cos B, cos samping miring. Oke, jadi kalau miringnya 5, bawahnya 4, jadi sinnya pasti 3. Jadi kita bisa dapetin sin B itu sama dengan 3/5. Oke, jadi kalau kita masukin ke aturan sinus, mana nih, 4 per sin B itu kan sama dengan 5 per sin C. Jadi 4 per sin B nya tadi 3/5 sama dengan 5 per sin C. Jadi sin C sama dengan 5/4 dikali 3/5. Oke, dari sini kita dapat sin C sama dengan 3/4. Nah, kalau kita buat segitiganya lagi, ini C, sin depan miring. Oke, jadi kita tinggal dapetin yang sebelah sini. Sebelah sini kan didapat dari 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat baru diakarkan. Oke, jawabannya akar 4 kuadrat itu 16 dikurang 9. Jadinya akar berapa ini? 16/7. Oke, jadi sebelah sini akar 7. Oke, kalau sudah dapat, jadi kita bisa dapetin nilai cosnya. Cos C sama dengan cos samping miring. Samping per miring. Oke, jadi dapatnya 1/4 akar 7. Nomor 28. Luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari 8 cm adalah, oke di sini Ibu kasih contoh gambar dari segi 12 beraturan. Oke. Nah, jadi dari sini kan kalian bisa lihat ya bahwa dari segi 12 maka sebuah lingkaran itu dibagi juga jadi 12.
kita jadi bisa dapatin sudutnya ya. Karena apa? Satu lingkaran itu kan sudutnya 360 derajat. Jadi kalau ada pembaginya menjadi 12, maka kita bagi dengan 12. Dapatnya 30 derajat. Jadi per ini sudutnya 30 derajat. Oke, kemudian jari-jarinya adalah 8 cm. Nah, jadi kalau jari-jarinya 8 cm, ini ya dari atas ke bawah sini 8. Jadi kalau kita ambil satu segitiga nih, oke, segitiga ini kita keluarin. Jadi kita dapatnya kayak gini ya, dengan sudutnya 30, terus di sininya 8, di sininya 8. Nah, yang ditanyakan kan luas. Nah, kita bisa nih cari dari luas segitiga yang kecil ini dulu. Jadi nanti kalau dapat luas segitiganya tinggal kita kali dengan 12. Nah, kalian ingat lagi cara menghitung luas kalau misalnya diketahui sisi-sisi dan sudutnya. Oke, jadi kita tidak pakai rumus luas segitiga biasa, tapi luas yang ada nilai sinnya. Oke, jadi dari sini kita bisa dapetin luasnya yaitu setengah dikali sisi kali sisinya kali sin 30 derajat. Oke, jadi setengah dikali 8 dikali 8 sin 30 itu setengah. Jadi kita coret sisa 2, jadinya 8 kali 2 16. Jadi luas total itu 16, kita kalikan dengan 12. 16 dikali 12 itu 160 ditambah 32, 170, 192. Oke ya, jadi jawabannya opsi 1. Nomor 29. Diketahui gambar kubus di bawah ini, jika P adalah titik potong EB dan FA. EB dan FA, jadi dia ada di sini. FA di sini, EB di sini. Ini ada titik P. Kemudian jarak titik P ke garis CF adalah, oke, garis CF-nya di sini. Oke, jadi dari sini kalau mau cari jarak titik P ke garis CF, kita bisa ngambil segitiga ini dulu ya, AFC. Oke, AF, FC itu kan sama panjangnya, jadi kita bisa gambar segitiga sama kaki. Bentar. AF, FC sama AC itu segitiga panjangnya sama ya, jadi segitiga sama sisi. Oke, jadi kita punya FCA. Titik P kan ada di tengah-tengah sini. Kalau P cari titik jaraknya ke FC, jadi kita ambil siku-siku ke sini. Oke, kira-kira di sini. Oke, jadi ini X. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak gini kan kita susah bayangin ya. Jadi kita bisa nih ambil dari A. Coba, kalau misalnya kita ambil dari A ke sini, ini kan siku-siku ya harusnya ya. Nah, sisi sini sama sisi sini kan sama nih panjangnya. Oke, jadi pasti ini kan memotong jadi 2 ya, pas siku-siku. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat AB itu 6, BC itu 6, maka AC pasti 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Jadi ini kalau pas dibagi 2, ini gambarnya kurang sesuai ya. Harusnya kelihatan banget kebagi 2. Jadi di sini 3 akar 2, di sininya juga 3 akar 2. Oke. Nah, kita bisa pakai perbandingan karena apa? Dari A
A ke sini ke bawah ini kan hitungannya 1, sedangkan dari titik P ke sini atau X ini itu kan setengah dari A ke sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dapetin panjangnya ini, nah kita nanti bisa dapetin panjang X-nya. Oke, jadi kita keluarin dulu nih segitiga yang ini. Oke, jadi sininya 6 akar 2, sini 3 akar 2. Oke, buat dapat sisi yang sini kita bisa dapat dari akar 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Oke, jadi dari sini dapat akar 6, 36 kali 2 dikurang 9 kali 2. Jadi dari sini kita bisa dapetin 2 dikali 36 kurang 9 sama dengan akar 2 kali 36 kurang 9 itu 27. Oke, 27 itu kan 9, 2 kali 9 kali 3. Jadi 9-nya bisa keluar jadi 3 akar 6. Oke, jadi yang sebelah sini kita dapat 3 akar 6, maka nilai X bisa kita dapetin setengah dikali 3 akar 6 atau bisa 3/2 akar 6. Oke, dapatnya opsi 3. Nomor 31. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 40 siswa adalah 8. Kemudian 8 siswa mengikuti ulangan susulan sehingga nilai rata-rata keseluruhan menjadi 7,8. Nilai rata-rata siswa yang mengikuti ulangan susulan adalah, oke, jadi kita pakai rumus yang X bar total itu kan sama dengan X bar A dikali banyak A ditambah X bar B dikali banyak B dibagi jumlahnya A tambah B. Oke, dari sini totalnya kan 7,8 ya, karena udah ditambah sama yang susulan. 7,8 sama dengan rata-rata yang pertama untuk 40 orang ada 8. Jadi 8 dikali 40 ditambah, kemudian yang kedua ada 8 siswa yang ulangan susulan tapi kita nggak tahu rata-ratanya. Oke, jadi tetap rata-rata susulan gini ya, dikali 8 dibagi jadi totalnya 48. Jadi kita dapetin 7,8 dikali 48 sama dengan 8 kali 40 320 tambah X bar S dikali 8. Nah, 7,8 kita kalikan dengan 48 dapatnya 374,4 sama dengan 320 ditambah 8 kali rata-rata S. Oke, jadi 8 kali X bar S sama dengan 374,4 kita kurangkan dengan 320. Nah, jadi kita dapetin dia 54,4. Nah, X bar S-nya ya udah 54,4 kita bagi sama 8. Kalau kita bagi sama 8 hasilnya 6,8. Oke, jadi kita dapat 6,8. Soal 32. Terdapat 8 siswa duduk mengelilingi meja bundar. 3 diantaranya memakai seragam batik. Jika siswa yang memakai seragam batik selalu duduk berdampingan, maka banyaknya susunan mereka duduk adalah, oke, di sini kalian mungkin sudah pernah ya dapat di kemarin di semester 1. Kalau misalnya duduknya mengelilingi meja bundar atau yang bentuk lingkaran, maka kita pakai permutasi siklik. Oke, nah jadi 8 siswa duduk nih. Nah, tapi 3 orang kan selalu berdampingan. Oke, jadi 3 orang. Jadi ada si A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ada 8 orang ya. Ini selalu duduk berdampingan. Jadi yang kita siklikan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada 6 yang kita siklikan. Jadi 6 min 1 faktorial karena siklik kan n min 1 faktorial ya. Kemudian kita kali dengan,
Nah, kita acak yang duduk bersebelahan ini karena dia bertiga, jadi 3 faktorial. Jadi kita punya 6 kurang 1, jadi 5 faktorial dikali sama 3 faktorial. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2, kemudian kita kali 3 kali 2. Oke, ini 20 kali 6 kali 6. 20 kali 3, 6, dapatnya 720. Nomor 33. Dalam sebuah kantong terdapat 9 kelereng biru dan 7 kelereng merah. Dari kantong itu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng biru. Oke, jadi kalau minta 1 kelereng biru, sekurang-kurangnya 1 kelereng biru. Jadi kemungkinannya bisa 1 biru, 2 merah, 2 biru, 1 merah, atau 3 biru. Oke, jadi ini semua peluangnya kita tambahkan. Oke, jadi 1 biru, 2 merah. Kombinasinya kombinasi 91 dikali kombinasi 72. Yang di sini kombinasi 92 kali kombinasi 71. Yang sebelah sini kombinasi 93. Oke. Jadi kita dapetin kombinasi 91, 9 faktorial dibagi 1 faktorial kali 8 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, untuk yang sudah lupa lagi kombinasi, silakan dibuka lagi catatannya ya. Kombinasi 92 yaitu 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, di sini 7 faktorial dibagi 1 faktorial kali 6 faktorial. Yang terakhir ditambah 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. Oke, jadi dari sini kita dapetin 9 faktorial dibagi 8 faktorial itu sisa 9 ya. Oke, ini juga 7 faktorial dibagi 6 itu sisa 7. Oke, jadi di sini kita bisa jabarin nih. Oke, 9 ini sudah ya, 9 per 1 udah langsung 9 dikali ini 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial kan 2 kali 5 faktorial. Ini coret sisa 3 ditambah yang sebelah sini 9 faktorial, jadi 9 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 2 kali 7 faktorial. Ini dicoret jadi sisa 4 dikali 7, kemudian ditambah yang terakhir 9 faktorial, 9, 8, 7, 6 faktorial. Kita bagi dengan 3 faktorial itu 3 kali 2, terus 6 faktorial. Ini kita coret, ini coret jadi 4, ini coret jadi 3. Oke, dari sini kita dapat 9 kali 7 kali 3 ditambah 9 kali 4 kali 7 ditambah 3 kali 4 kali 7. Oke, dari sini kita bisa dapatkan hasil 9 kali 7 kali 3 itu kan 189, terus tambah 9 kita kalikan dengan 4 kalikan dengan 7, dapatnya 252. Kemudian 3 kali 4 kali 7 hasilnya 84. Oke, kalau kita jumlahkan berapa ini? Jadinya 525. Oke, karena yang dimintakan peluang. Nah, peluang NS-nya belum kita cari ya, NS kan keseluruhan, jadi ada 16 kelereng
diambil 3, jadi kombinasi 16 3, jadinya 16 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 13 faktorial, jadi 16 15 14 kali 13 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 13 faktorial. Ini dicoret, ini coret jadi 7, ini dicoret jadi 5. Oke, jadi hasilnya 16 kita kali dengan berapa itu? 5 kali 7 35 ya, jadi 560. Oke, jadi peluangnya, oke, totalnya tadi 525 kita bagi dengan 560, ada nggak nih? Oke, kita kecilkan lagi karena bawahnya per 16 semua. Jadi kalau 560 kita bagi 16 itu dapatnya 35 ya. Jadi kalau kita coba bagi dengan 35, ini dibagi 35 16, terus 525. Kalau kita bagi dengan 35 dapatnya 15. Oke, jadi kita punya jawabannya 15 per 16. Ada nggak nih? Oke, ada ya. Nomor 34. Pada percobaan lempar undi 4 koin uang logam sebanyak 400 kali, frekuensi harapan munculnya 4 gambar atau 4 angka adalah, oke, di banyaknya ruang sampel pelemparan koin uang logam itu kan sudah ada ya, 2 pangkat banyaknya uang logam. Oke, jadi banyaknya ruang sampelnya itu 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 16, jadi ada 16 kemungkinan. Oke, kalau ada 16 kemungkinan, mintanya muncul 4 gambar atau 4 angka. 4 gambar kan cuma 1, 4 angka itu 1. Jadi ada 2. Jadi peluangnya 2 per 16 atau 1 per 8. Nah, yang ditanya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah peluang dikali banyaknya kejadian. Peluangnya 1 per 8, banyaknya kejadian 400. 400 kita bagi 8 itu 50. Jadi 50 kali 1 yaitu 50. Nomor 35. Seorang manajer suatu perusahaan mengambil sebuah berkas lamaran pekerjaan secara acak untuk diperiksa dari 15 berkas yang diajukan oleh 10 lulusan PTN dan 5 lulusan PTS. Para pelamar yang mengajukan terdapat 3 pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, 7 pelamar memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun, dan 5 pelamar belum memiliki pengalaman kerja. Peluang terpilihnya berkas pelamar memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun. Di sini kita lihat yang kurang dari 2 tahun itu ada 3 ya. 3 pelamar yang memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun atau pelamar yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Oke. 7 pelamar memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun. Oke, jadi kalau yang ditanya peluangnya adalah ada 3 tambah 7, 10, 10 per totalnya ada 15. Kalau kita kecilkan bagi 5 jadi 2 per 3.